Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bunda mau unboxing kacang pistachio. Ini belinya online ya, beli di Surabaya. Kalau beli 1 kilo lebih murah ya, 190.000, karena Bunda belinya cuma setengah kilo, harganya 101.000. Ini kalau di musim haji ini buat suguhan ya, kalau orang Jawa bilang ini kacang Arab ya. Ini sebenarnya kacang ini dari Asia Tengah dan Timur ya. Ini bagus loh. Jadi kalau makan secara rutin dan dalam jumlah yang cukup, insya Allah jantung kita, pencernaan kita, dan mata kita jadi sehat ya. Ini sekedar ikhtiar ya. Ini Bunda unboxing roti ya, roti spiku. Ini harganya 95.000, belinya di Surabaya. Ini bukan online ya, langsung ya, belinya langsung. Kalau roti ini ya jarang-jarang ya Bunda makan seperti ini. Terus Amanda juga jarang-jarang. Jadi kalau roti-roti itu jarang makan ya. Ya saya batasi memang karena sudah agak-agak tua. Tapi kalau ramuan rempah-rempah itu ya tiap hari. Kalau sampai nggak minum ya biasanya lupa atau memang stoknya lagi habis. Ini Bunda lagi belanja di pasar tradisional Gadang, Malang. Di sini ini tempatnya kulaan ya. Jadi kalau beli kemiri hanya beli seperempat, itu tidak dilayani ya. Jadi kalau beli harus 1 bungkus ya, isinya 10 bungkus ya, istilahnya sejinah lah. Jadi sejinah itu isinya 10 bungkus, harganya 16.000, tapi kalau ngecer 2.000-an biasanya di tukang sayur ya. Jadi kalau beli di sini ini, beli buah misalnya buah pir, tidak melayani 1 kilo, itu minimal 5 kilo sudah dibungkusi 5 kiloan, itu ya tinggal ambil ya, nggak bisa milih karena sudah dibungkus-bungkus ya, 5 kiloan ya. Setiap 1 bungkus itu ya memang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, mungkin ya bisa aja ada yang kurang bagus, tapi mungkin hanya sebagian kecil ya. Pokoknya nggak bisa milih, hanya dibungkusi ini mau apa ndak segini ya. Tapi sebelum dibawa itu memang dilihat itu bagus-bagus kok, tapi Bunda nggak jadi beli karena harus beli 5 kilo ya buah pir. Jadi Bunda itu beli alpukat 1,5 kilo, harganya 34.000 ya. Sambil lihat-lihat situasi di pasar ini sambil menjawab pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Yanto. Saya pernah menjalankan metode bayi tabung, yang pertama berhasil, yang kedua gagal, berhentinya di tuba falopi. Ini akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Jadi tuba falopi itu saluran ya, saluran dengan panjang sekitar ya mungkin sekitar 10 cm ya, atau 13 cm, dan diameter sekitar 1 cm. Jadi tuba falopi ini saluran yang menghubungkan antara indung telur yakni ovarium dan rahim. Jadi untuk Pak Yanto ini tolong di garis bawah ya Pak ya, rahim itu identik dengan ayah atau suami. Persentase besar dengan ayah lebih dari 50%, 20% suami, yang kecil itu adalah ibu. Rahim identik. Tuba falopi persentase besar dengan suami, ovarium persentase besar dengan ibu, persentase kecil dengan ayah. Kalau sebenarnya pada waktu sperma itu lari ke arah ovarium itu jadi, terus jalan kok berhenti, tiba-tiba berhenti di tuba falopi, berarti ini ada pesan dari Allah Ta'ala. Antara suami dan istri itu ada pesan bahwa di situ ada keraguan. Inilah yang dihentikan oleh Allah. Kemudian berhenti di tuba falopi, berarti ada pesan dari Allah untuk Pak Yanto dan Ibu
bahwa Pak Yanto atau ibu itu ada keraguan. Ini kerja Allah, bukan kerja sperma atau sel telur. Jadi ada keraguan, ada sesuatu yang belum bisa diceritakan secara hati lah istilahnya. Keraguan yang belum bisa diceritakan itu entah komunikasi, entah kejengkelannya si istri. Nah, di titik itu, di situ Allah itu memberi tanda, di situ ada sesuatu. Kamu itu dengan suamimu bicarakan, ada sesuatu. Nah, kenapa pada waktu ditaruh di rahimnya itu kok nggak berkembang? Kalau secara teori kedokteran, kalau sudah dipilihkan sperma yang terbaik, harusnya kan berkembang. Tapi pada waktu diletakkan di rahim, Allah tetap bilang gak jadi. Jadi ini bukan aib ya, ini ilmu yang harus kita ketahui. Siapapun kalau ada hubungan antara suami dan istri itu memang kurang baik, itu sulit sekali mendapatkan momongan. Jadi suami dan istri itu ya harus mesra, harus baik. Jadi ini contoh ya, contoh dari Pak Yanto ini ya, barangkali mungkin Bu Yantonya itu ada rasa sayang. Ya maksud saya ya bukan luntur sih sayangnya, agak teralihkan saja ya, bisa ke lebih sayang ke anak atau mainan HP atau apa. Si suami juga begitu, ada gereng ya, ada gereng itu. Saya tidak mengatakan selingkuh ya ini ya, bukan selingkuh. Jadi ada gereng itu maksudnya ya melihat di luar sana kok ada wanita yang lebih cantik dari istrinya ya, terus ada perasaan gereng. Nah, ini bukan selingkuh ya, bukan. Ini kan kalau ada gereng itu kan berarti mulai sudah bukan ke arah istri ya, walaupun ke arah istri masih sayang sih, tapi ada rasa gereng, berarti cintanya itu kan sudah teralihkan ke wanita lain. Istri juga begitu. Saya tidak mengatakan luntur ya, cinta ke suami nggak luntur sih, tapi agak teralihkan. Nah itu sama Allah Ta'ala diberi peringatan bahwa di situ meskipun melakukan hubungan berulang kali dihentikan, tidak akan jadi janin. Jadi siapapun yang agak kesulitan mendapatkan momongan, tolong perbaiki hubungan dengan suami, dengan ibu, dan dengan ayah. Karena kalau rahimnya itu bermasalah, berarti hubungan dengan suami atau ayah itu gak bagus. Kalau dengan ibu bagus misalnya, dengan ayah bagus, tapi dengan suami kurang mesra, ya itu nanti bermasalah di salurannya ya, seperti Pak Yanto ini ada masalah di tuba falopi. Jadi ini saran saya untuk Pak Yanto dan Bu Yanto ya, harus memperbaiki hubungan, hanya itu saja. Kalau sudah memperbaiki hubungan, insya Allah akan mengalami keberhasilan dalam menjalankan bayi tabung ya. Kalau sperma itu lari ke arah ovarium, jadi terus berhenti di tuba falopi, berarti ada pesan dari Allah disuruh memperbaiki hubungan.